memulai perjalanan menakjubkan ini. Pernah kepikiran nggak kalau di dalam gerakan yang kita lakuin setiap hari, ternyata ada terapi super ampuh buat masalah yang umum banget? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia ilmiah di balik peregangan harian yang mungkin, tanpa sadar, udah sering kamu lakuin. Yuk kita mulai. Siapa di sini yang pernah ngerasain punggungnya nyeri, ngilu, nggak enak banget? Pasti banyak ya, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh salah satu keluhan paling umum di seluruh dunia. Tapi, pernah penasaran gak sih, apa sih yang sebenarnya terjadi di tulang belakang kita pas lagi sakit gitu? Nah, seringnya nih, biang keroknya itu kondisi yang namanya HNP, atau bahasa yang lebih kita kenal, saraf kejepit. Kedengarannya serem ya, tapi gampangnya gini. Ini tuh kejadian pas bantalan empuk di antara tulang-tulang belakang kita itu agak menonjol keluar, terus neken saraf di dekatnya. Makanya sakit. Coba deh bayangin tulang belakang kita itu kayak tumpukan koin. Nah, di antara tiap koin itu ada bantalan mirip jeli yang tugasnya jadi peredam kejut. Saraf kejepit itu terjadi pas jeli di dalam bantalan ini belebar keluar dan menekan saraf. Kebayangkan gimana rasanya? Oke, terus gimana cara kita tahu kalau ini saraf kejepit bukan cuma pegel biasa? Coba cek deh, sakitnya itu biasanya tajam dan menjalar, dari area bokong sampai ke kaki. Kadang juga ada rasa kesemutan atau baal, bahkan kaki jadi terasa lemas. Kalau udah parah, ini bisa sampai ganggu urusan buang air kecil atau besar. Jadi jangan dianggap sepele ya. Terus solusinya gimana dong? Tenang, jawabannya tuh sebenarnya simple banget. Kuncinya adalah gerakan. Yup, gerakan yang lembut dan rutin. Olahraga ringan dan peregangan yang konsisten itu penting banget buat menjaga tulang belakang kita tetap sehat dan stabil. Contoh paling gampang nih, peregangan knee to chest. Gampang banget, tinggal rebahan, terus tarik satu lutut pelan-pelan ke arah dada. Tahan sekitar 10 detik. Lakuin juga buat kaki satunya. Simple kan? Ini enak banget buat meregangkan otot punggung bawah yang kaku. Oke, peregangan tadi emang bagus. Tapi, gimana kalau aku bilang ada satu terapi yang jauh lebih dahsyat? Dan terapi ini adalah gerakan yang mungkin udah kamu lakuin setiap hari. Sebuah gerakan yang sering kita anggap biasa aja, padahal di dalamnya tersimpan kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Dan inilah dia jawabannya. Gerakan itu adalah ruku. Betul, ruku saat sholat. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai terapi dahsyat untuk menghindari saraf kejepit. Jadi, ini bukan cuma soal ritual ibadah loh. Ini adalah latihan biomekanik yang sangat presisi buat tubuh kita. Gimana cara kerjanya? Gini, pas kita ruku dengan posisi yang benar, itu tuh sama aja kayak kita ngasih traksi alami buat tulang belakang kita. Apa itu traksi? Itu loh kayak terapi di mana tulang belakang diregangkan pelan-pelan buat ngurangin tekanan di bantalan dan sarafnya. Nah, ruku itu kalau benar bisa ngelakuin itu secara alami. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kenapa punggungnya harus lurus banget pas ruku? Ada 3 alasan penting. Pertama, biar tulang belakang kita posisinya lurus sempurna. Kedua, dan ini yang paling krusial, posisi lurus ini bakal ngebuka ruang di antara ruas-ruas tulang belakang, jadi sarafnya nggak kejepit. Dan yang ketiga, ini sekaligus jadi peregangan super buat otot paha belakang sama punggung bawah kita, bikin lebih lentur. Kita bedah lebih dalam lagi yuk. Dari sisi biomekanik, pas ruku itu, posisi jantung dan otak kita jadi sejajar. Ini bikin aliran darah ke bagian tengah tubuh jadi maksimal. Terus, tangan yang bertumpu di lutut itu bikin otot-otot dari bahu sampai punggung bawah jadi rileks. Ada bonusnya lagi. Posisi ini ternyata juga jadi latihan alami buat sistem kemih kita yang bisa bantu mencegah masalah prostat. Keren banget kan? Ingat angka ini ya, 90 derajat. Ini adalah sudut emasnya. Punggung yang lurus kayak papan membentuk sudut 90 derajat sama kaki kita. Itulah posisi paling top buat dapat efek traksi alaminya secara maksimal. Ini dia bentuk ruku yang sempurna buat kesehatan tulang belakang. Lihat bedanya. Jauh banget kan antara yang benar sama yang salah? Kalau punggung lurus, kita itu secara aktif lagi menyembuhkan dan ngelindungin tulang belakang kita. Tapi kalau punggungnya melengkung, wah, bukan cuma manfaatnya yang hilang, tapi malah bisa nambahin beban dan resiko cedera ke punggung. Jadi ingat, posisi itu segalanya. Jadi, mulai sekarang, yuk kita lihat ruku dengan cara yang beda. Ini bukan cuma rutinitas atau kewajiban. Anggap aja setiap ruku yang kita lakukan dengan benar itu kayak kita lagi nabung. Nabung di rekening kesehatan tulang belakang kita. Sebuah investasi kecil setiap hari buat masa depan yang bebas dari sakit punggung. Ini jadi bikin kita mikir ya,
Kalau gerakan sesimpel ruku aja punya manfaat kesehatan sedahsyat ini, kira-kira gerakan harian apa lagi ya yang kita lakuin tanpa sadar tapi punya manfaat tersembunyi? Coba deh perhatiin lagi rutinitas kamu. Makasih banyak sudah menyimak kupasan kali ini. Sampai ketemu lagi. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and leave a comment. And be sure to ring the bell so you won't miss the next video, friends. Wassalam.